Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Mutiara Anggreni dengan NIM 23080360001A dari kelas Kimia 3. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu untuk memaparkan 8 hadis tentang pendidikan, fenomena alam, lingkungan, matematika, kimia, tumbuhan, dan juga hewan. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Bye. Langsung saja untuk hadis yang pertama, yaitu tentang pendidikan, yang berbunyi innama bu'istu mu'allimah, yang artinya sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pendidik, yaitu guru. Isi dari hadis tersebut ialah Rasulullah SAW menyatakan bahwa salah satu misi utama beliau yaitu mengajarkan umat manusia. Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan pentingnya pendidikan sebagaimana cara menyebarkan ajakan Islam dan membangun peradaban. Pendidikan yang diajarkan Rasulullah SAW yaitu meliputi aspek akhlak, spiritualitas, dan ilmu pengetahuan. Di sini saya juga akan menyampaikan status dari hadis tersebut, yaitu statusnya ialah hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah nomor 229. Hadis ini juga ditemukan dalam Musnad Ahmad. Para ulama hadis pada umumnya menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Di sini saya juga akan memberitahukan kepada kalian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tadi itu, hadis ini menegaskan pentingnya pendidikan dalam Islam sebagaimana misi Nabi Muhammad SAW, yaitu mendidik. Pendidikan dalam Islam tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan duniawi, tetapi juga pembinaan moral dan spiritual. Selanjutnya untuk hadis yang kedua, yaitu tentang fenomena alam, yang berbunyi wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tufahuna tasbihahum, yang artinya dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 5000. Selanjutnya ada isi dari hadis tersebut, yaitu segala sesuatu di alam semesta termasuk makhluk hidup dan benda mati bertasbih kepada Allah. Manusia tidak dapat memahami cara tasbih makhluk lain, menunjukkan keterbatasan ilmu manusia dibandingkan ilmu Allah. Fenomena alam bukanlah sekedar peristiwa biasa, melainkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus memujinya. Dan status dari hadis tersebut ialah hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan Imam Muslim, yang terkandungannya juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 44 yang menyebutkan bahwa semua makhluk bertasbih kepada Allah. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tadi, hadis ini mengajarkan bahwa semua makhluk di alam semesta tunduk kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Manusia didorongkan untuk menjaga dan menghormati alam, karena alam juga memiliki hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Hadis ini mengingatkan manusia agar tidak sombong dan selalu berusaha memahami tanda-tanda kebesaran Allah melalui ilmu pengetahuan. Fenomena alam seharusnya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hadis yang ketiga, yaitu tentang kimia, hadisnya yang berbunyi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Adapun isi dari hadis tersebut, setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi yang bermanfaat. Islam juga mengakui bahwa ilmu merupakan kunci untuk memahami kebesaran Allah dan memanfaatkan alam untuk kebaikan manusia. Kemudian ada status dari hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, namun sebagian ulama menganggap sanadnya lemah. Meskipun demikian, maknanya didukung oleh ajaran Islam lainnya tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan yang terakhir, ada nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Hadis ini mendorong pengembangan ilmu pengetahuan termasuk cabang ilmu seperti kimia dan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari zat dan transformasinya. Dalam Islam, pemanfaatan
Ilmu ini harus diarahkan pada hal yang baik, seperti meningkatkan kesehatan, pertanian, dan teknologi, serta menghindari hal yang merusak. Mencari ilmu adalah kewajiban setiap individu muslim. Hal ini menunjukkan tanggung jawab mencari ilmu tidak hanya terbatas pada ulama dan cendekiawan, tetapi berlaku untuk semua umat manusia. Semangat untuk menuntut ilmu dalam Islam mendorong umat untuk menjadi inovatif dan menggali rahasia alam ciptaan Allah. Kimia sebagai ilmu dapat menjadi sarana mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada hadis yang keempat, yaitu tentang kimia lagi, yang berbunyi qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi amri dunyakum. Riwayat Muslim nomor 2363, yang artinya kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Adapun isi dari hadis tersebut, hadis ini mengajarkan bahwa urusan dunia termasuk ilmu pengetahuan diserahkan kepada manusia untuk dipelajari dan dikembangkan. Kimia adalah salah satu ilmu yang dapat membantu manusia untuk memahami dan mengelola alam ciptaan Allah. Meskipun agama memberikan pedoman, penelitian, dan pengembangan sains adalah bagian dari tanggung jawab manusia. Dan status dari hadis tersebut, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan memiliki derajat sahih, sehingga dapat dijadikan landasan pemikiran. Dan kemudian ada nilai-nilai yang terkandung dalam hadis, ialah Islam memberi ruang luas bagi umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan, termasuk ilmu kimia. Kimia mempelajari sifat zat dan reaksinya. Dengan ilmu ini, manusia dapat menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Hadis ini mengakui pentingnya keahlian manusia dalam bidang duniawi. Penemuan-penemuan dalam kimia seperti obat-obatan dan teknologi ramah lingkungan sangat mendukung kesejahteraan umat manusia. Ilmu pengetahuan termasuk kimia dapat dijadikan sarana untuk memperkuat iman kepada Allah, untuk memahami keajaiban ciptaannya. Dan selanjutnya ada hadis yang kelima, yaitu hadis tentang matematika. Hadisnya berbunyi nahnu ma'asyiral ilanu rasul maktarokna sodakotu, yang artinya kami para nabi meninggalkan warisan, dan apa yang kami tinggalkan adalah sodakoh. Adapun isi-isi dari hadis tersebut ialah Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa prinsip perhitungan warisan bagi para nabi berbeda dengan perhitungan umatnya. Dalam konteks ini, prinsip pembagian harta menjadi titik utama yang memerlukan pemahaman matematika, terutama dalam Islam terkait hukum waris. Kemudian ada pun 100 hadis, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sehingga memiliki status sahih. Dan kemudian ada pun nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut ialah dalam Islam pembagian harta warisan harus dilakukan dengan perhitungan yang akurat untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya. Hukum waris Islam menuntut ketelitian dalam menghitung bagian masing-masing ahli waris, mengajarkan pentingnya ilmu matematika, menggunakan ilmu hitung untuk membagi harta secara adil, menghindari perselisihan antara ahli waris. Harta yang ditinggalkan para nabi adalah untuk kemaslahatan umat, menunjukkan nilai kolektif dalam pengelolaan sumber daya. Dalam hadis yang keenam adalah hadis tentang lingkungan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim menanam pohon atau menabur biji, lalu gulung manusia atau binatang memakan dari pohon itu, maka itu adalah sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun isi dari hadis tersebut ialah hadis ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga dan merawat lingkungan melalui penanaman pohon. Rasulullah menghubungkan perbuatan baik dalam merawat alam dan apa yang dapat memberi manfaat kepada makhluk hidup. Ini juga dianggap sebagai amal jariah, sedekah yang berkelanjutan bagi yang menanamnya. Kemudian ada status dari hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sehingga termasuk dalam kategori. Kemudian ada nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Menanam pohon atau merawat alam merupakan tindakan yang sangat dihargai oleh Islam. Amal jariah, setiap kebaikan yang dilakukan termasuk memberi manfaat bagi makhluk lain melalui pohon dianggap sebagai amal jariah dan pahalanya terus mengalir. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga alam, menciptakan lingkungan,
Yang sehat adalah bagian dari ibadah kepada Allah dan membentuk sedekah yang tidak terbatas pada manusia saja, tetapi mencakup makhluk hidup lainnya. Untuk hadis yang ketujuh, ada hadis tentang hewan yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Dia masuk neraka karena itu. Dia tidak memberikannya makan ketika kucing itu dikurung dan tidak membiarkannya mencari makan dari tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun isi yang terkandung dalam hadis tersebut ialah hadis ini mengajarkan pentingnya menunjukkan kasih sayang kepada hewan serta kewajiban untuk memberi makan dan perawatan kepada mereka yang membutuhkan. Rasulullah mengingatkan bahwa tindakan menyiksa hewan dapat mendatangkan siksa di akhirat. Dalam konteks ini, wanita yang mengurung kucing dan tidak memberikannya makan dan kesempatan untuk mencari makan dihukum karena kelalaian dan dalam memenuhi hak makhluk hidup lainnya. Kemudian ada status dari hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sehingga termasuk kategori hadis sahih. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut ialah hadis ini menekankan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik dan penuh kasih sayang, karena mereka juga makhluk ciptaan Allah yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, sehingga makhluk yang diberi akal, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan merawat makhluk lainnya, termasuk hewan. Perbuatan baik terhadap hewan dapat membawa pahala, sementara perlakuan buruk dapat berujung pada hukuman. Hal ini mengingatkan kita bahwa perbuatan kita terhadap makhluk hidup lain juga dihisab oleh Allah. Memberi makan dan tempat tinggal yang layak kepada hewan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan setiap muslim. Kemudian ada hadis yang terakhir adalah hadis tentang pembunuhan yang berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim menanam pohon atau menabur biji, kemudian ada burung, manusia ataupun hewan yang memakannya, maka itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun isi yang terkandung dalam hadis tersebut ialah hadis ini mengajarkan bahwa menanam pohon atau menabur biji memiliki nilai pahala yang besar. Bahkan jika hasilnya dimakan oleh makhluk lainnya seperti burung, manusia, dan binatang, setiap manfaat yang didapat dari pohon tersebut yang ditanam dianggap sebagai amal jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Dan ini menunjukkan pentingnya menjaga lingkungan dan memberi manfaat kepada makhluk hidup lainnya. Kemudian untuk status hadis, dari hadis tersebut, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sehingga termasuk dalam kategori hadis sahih. Kemudian untuk nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut, hadis ini menunjukkan bahwa merawat lingkungan dan menanam pohon atau tanaman adalah amal yang dihargai oleh Allah. Menanam pohon atau tanaman yang memberi manfaat bagi makhluk hidup lainnya dianggap sebagai sedekah dan pahalanya terus mengalir. Bahkan setelah seseorang yang menanam pun meninggal dunia, hadis ini mengajarkan bahwa manfaat yang diberikan kepada burung, binatang, ataupun manusia juga dihargai dalam Islam dan memberi manfaat kepada makhluk hidup lainnya merupakan perbuatan mulia. Menjaga dan merawat lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga ibadah yang mendatangkan pahala.